Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau anak pang itu susah mau dihilangin tatonya sebadan-badan, mukanya juga ditato. Ya, makanya sekarang nih yang saya lihat teman-teman yang mengawal anak-anak ini, komunitas anak-anak pang yang udah tobat, itu nggak pada nggak pada dilaser, udah dibiarin aja ya. Ininya baik apa ya pokoknya tindakan untuk lasernya itu mahal, bukan cuma alatnya, kan harus ada yang lakukan, ahli juga dan nggak sekali itu, nggak sekali, tapi dia nanti paket gitu berapa kali hilang. Nah, jadi pokoknya semua yang menempel di kulit yang bisa menghalangi air untuk bisa mengena permukaan kulit, tangan, itu harus dihilangkan. Nah, kecuali tadi yang memang tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Ya, dianggap udah bagian ini, mungkin seperti tato lah tadi. Wa kharaja bi kharij. Nah, panu. Ya, kudis. Ya. Wa kharaja bi kharij al-irq. Ya. Wa kharaja bi kharijnya. Oh, ini tadi jadi nih, kal wasakhil mutarakim min kharij, kalau kotoran yang menumpuk dari luar gitu ya. Jadi dari luar tangan, maksudnya bukan bagian dari tangan asalnya. Ya, seperti cat tadi misalnya, ada bekas semen, ya tukang bangunan nih, orang lagi ngebangun, Pak. Tangannya kotor kena bekas semen, bekas sisa-sisa cat, kan kering kan. Ya, atau orang habis ngerjain apa berminyak gitu ya. Nah, itu kan hitungannya dari kharij, dari luar, jadi asalnya dia bukan bagian dari tangan kita. Nah itu ada dua macam. Kalau bisa dihilangkan dengan mudah harus dihilangkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dihilangkan, seperti yang tadi sudah benar-benar melekat seperti cat tato itu tadi, berarti nggak perlu dihilangkan karena dianggap udah jadi bagian dari tangan kita. Nah, wa kharaja bi kharij. Nah, dengan kata kharij tadi, jadi yang bukan bagian dari luar. Al-irq. Ya. Wa qisratud damal. Ya. Jadi irq ini apa maksudnya? Qala fi bugyatil mustarsidin wal wasakh alladhi ala zahiril badan wal dhufr was surrah minal badan innasha minal badan kal irq al-mutajammid. Al-irq mutajammid itu berarti semisal ini apa? Al-araq di sini maksudnya, bukan irq ya. Al-araq tuh maksudnya kayak keringat yang udah mengeras. Ya, jadi kotoran dari tubuh lah maksudnya intinya. Daki. Ya, daki atau apa? Kan enggak, kadang kan ada, Pak, di tubuh kita nih apa-apa yang keluar gitu, selnya tuh. Oh, bekas kulit, ya, bekas luka ya. Ya, bekas luka misalnya kering. Mati. Ya, sel kulit mati. Apa yang keluar? Pokoknya kalau ini dibedakannya dari sisi apakah dia bagian dari tubuh asalnya atau bukan. Nah, kalau dia keluar dari bagian tubuh, dari dalam, ya, dia tidak harus dihilangkan. Intinya. Meskipun apa? Wa insahulat izalatuha, meskipun mudah menghilangkannya. Nah, misalnya di kopet nih, bekas luka, ada koreng, kapalan kan. Nah, kapalan. Ya. Nah, ini nih. Terus kemudian di sini dikutip dari Bugyatul Mustarsidin. Bugyatul Mustarsidin ini kumpulan fatwa-fatwa ulama Syafi'iyah era mutaakhirin. Era mutaakhir adalah belakangan ya. Kal araq al mutajamid falahu hukmul badan. Fayang kudu lamsuhu wa yakfi ijra'ul ma alaihi fi taharah. Nah, jadi maksudnya kalau keringat yang mengering ya seperti daki tadi gitu misalnya, dia hukumnya hukum badan. Jadi kalau dipegang dia membatalkan wudu, kalau dipegang maksudnya oleh lawan jenis. Ya. Dan cukup dibasahi air ya, ketika berwudu atau mandi. Wa inna min ghairil badan, ya, kalau dari luar badan, kal gubar
seperti debu mengering ya. Seperti tadi cat mengering atau apa ya, wajabat izalatu, baru wajib dihilangkan. Pokoknya yang bukan bagian dari tubuh harus dihilangkan, kecuali memang tidak memungkinkan untuk dihilangkan. Kalau yang merupakan bagian tubuh tidak harus dihilangkan meskipun mudah menghilangkannya. Itu loh intinya. Ya. Baik. Nah, kemudian walau quti'a belum. Wa kal yadaini fi zalika kullihi baqil a'dha. Dan sebagaimana kedua tangan ya dalam hal itu, dalam hal menghilangkan ini semua yang tadi, seluruh bagian tubuh atau seluruh bagian wudu, seluruh anggota wudu. Kemudian walau quti'a ba'du ma yajibu ghasluhu fil yadaini wajaba ghaslul baqi. Kalau sebagian dari ya tangan kita ada yang terpotong, sallallahu alaihi ya, kalau ada sebagian tangan kita yang terpotong tapi masih sisa gitu kan, yang wajib dicuci harus dicuci yang masih tersisa itu ya. Nah kecuali udah nggak ada lagi Pak, misalnya orang nggak ada tangan dari sini, dari lengannya, dari bagian atas memang nggak ada ya, ini nggak wajib dicuci. Nggak wajib cuci juga ya. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah di nasnya Majmu' itu mengatakan sunnah untuk diusap atau dibasahi bagian yang sisa. Jadi kayak simbolik aja gitu loh Pak. Karena memang nggak ada bagian yang wajib kan. Karena kan sampai bagian wajib kan sampai siku atau siku sedikit itu wajib dicuci untuk supaya melengkapi pencucian semua yang wajib ya. Jadi kan maksud mencuci lebih itu kan supaya yang seperti kemarin wajah mencucinya dilebihkan supaya bagian yang wajib dicuci tercuci secara utuh, secara sempurna ya, dan kita yakin gitu benar-benar tercuci semuanya. Nah tangan juga begitu, jadi sampai siku dilebih dikit supaya kita yakin bahwa bagian yang wajibnya itu sudah tercuci seluruhnya. Nah kalau memang udah nggak ada bagian wajibnya Pak, orang dari sini memang nggak ada tangannya, dari sini misalnya ya, entah apa karena memang dari lahirnya atau memang karena kecelakaan misalnya, berarti nggak ada wajibnya lagi ya, jadi udah gugur. Nah tapi sebagian ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi rahimahullah, menyunahkan untuk dia tetap mencuci bagian yang ada secara ya sebatas sunnah aja gitu ya. Ini kan sifatnya simbolik berarti kan? Ya sisa lengan atau yang nggak ada sama sekali, berarti bagian yang ada lah. Tapi sebenarnya kan bagian yang wajibnya nggak ada Pak, karena Allah mewajibkannya kan sampai batas, nah sampai ilal marafiq ya kan. Nah untuk yang nggak ada tangan dua-dua Sat? Untuk yang nggak ada tangan dua-dua iya nggak dicuci lagi. Cara dicuci kaki gimana? Dibantu ya. Ya wudu itu kan bisa dilakukan sendiri, bisa dibantu orang lain. Dan Nabi SAW waktu wudu kan dibantu ya sama Umran itu, bantu diambilin air kemudian dicidukkan gitu kan. Tapi termasuk sunnah itu nanti di kalangan mazhab Syafi'i ya, tidak meminta pertolongan ke orang lain kalau bisa sendiri ya. Kalau lagi sakit harus minta pertolongan orang lain, harus dibantu ya, malah harus bukan. Iya. Boleh harus dibasuh iya. gitu atau cuma diguyur gitu aja bisa nggak kan? Bisa. Intinya nggak dibusa basuh jadi cuma iya. shower gitu. Intinya yang wajib itu Pak adalah membasuh. Jadi maksudnya mengalirkan air ke bagian-bagian anggota wudu ini. Tidak diwajibkan untuk mengusapkan tangan kita ke bagian-bagian itu, tapi disunnahkan supaya yakin dia merata. Tapi intinya kalau kita cuci dengan shower misalnya kan, selang gitu, asal memang tercuci semua rata sah itu. Jadi mereka menafsirkan makna fagsilu itu ya wajib untuk tercuci, itu tercuci bagiannya, bagian-bagian wudu itu, anggota wudu itu tercuci seluruhnya. Nah, adapun definisinya, jadi mencuci itu mengalirkan air. Ya. Nah, kalau dengan bantuan tangan namanya kan dalk ini.
dipijatkan gitu kan, atau diimror, dilewatkan ke bagian wajah, itu nggak harus, Pak. Tapi dengan begini, ini kan disunahkan. Dengan kita menggunakan tangan untuk meratakan air, itu lebih yakin kita bahwa semua bagiannya tercuci. Ya karena kalau air tuh kadang kalau semburannya terlalu keras nggak merata malah kan. Kayak kaki dicuci gini, Pak. Boleh aja dicuci dari keran. Nah, diguyur-guyur aja. Tapi kan kadang ada tuh bagian-bagian yang nggak tersentuh. Yang kita nggak begitu merhatikan gitu ya. Apalagi kalau semburan kerannya kenceng tuh. Ya, malah nggak rata biasanya. Malah nggak rata. Nah, tapi intinya yang wajib adalah tercuci kalau dalam mazhab jumhur. Imam Malik mewajibkan dal. Kalau direndam ya? Boleh. Boleh. Jadi beberapa masjid kan ada tuh pakai Iya, kolam. rendam. Iya. Celup. Tapi muka nggak jadi celup ya. Bisa. Gitu. Masuk. Ya bisa juga kan. Nanti kan ada di antara kewajiban wudhu nih tartib. Harus mencuci secara berurutan. Pernah ditanya sama Bayu, gimana kalau nyebur ke empang, ke sungai? Tertib kan itu ya. Kan nggak ada tartib tuh. Kita nyebur kan misalnya kepala duluan, tangan duluan, ya kan lompat gitu kan kayak pas renang tuh pasien kita dulu suka renang ya. Bismillah. Sama dokter. Nah, Itu boleh. mereka bilang sah, itu tartibnya takdiri. Jadi tartibnya dengan sendirinya gitu loh. Anggap aja itu ada urutannya, gitu. Nggak harus nyebur 3 kali ya. Enggak. Nah 3 kali kan sunnah. Mencuci 2 kali, 3 kali kan sunnah. Dua lagi. Nah jadi intinya kita nyemplungin sebadan-badan pun bisa, Pak. Juga kalau mau Mandi. Kalau mandi nggak mandi harus sama. Mandi Mandi nggak harus wudhu juga. Mandi itu kewajibannya niat sama meratakan air ke seluruh tubuh. Wudhu itu sunnah. Sudah bisa digunakan buat sholat itu. Bisa digunakan buat sholat tanpa berwudhu lagi. Nah, tadi pertanyaan Pak Raffi kan kalau dicelup kakinya nih, Iya. ya bisa. Nah, penting rata aja. Dengan sekalian gitu Iya. ya, menceburkan diri. Nah, kalau dicelup malah lebih rata, Pak. Lebih rata ketimbang diguyur. Diguyur pakai semburan keran kan? Iya. Jadi tadi semburan keran. Wah, ada yang nggak kena malah bisa jadi nggak merata. Tapi kalau dicelup lebih yakin kita nih rata nih. Ya. Ya, kecuali airnya berminyak. Ada yang nempel di minyak, Pak. Jadi kalau ketentuan yang kemarin itu yang kalau ada jenggot diusap gitu. Enggak, itu semua buat memastikan bagian dalamnya masuk, Pak, yang tipis. Yang tipis kan, yang jenggotnya tipis. Jadi harus kena bagian dalamnya. Kalau mau dicelup, Pak, boleh aja. Dicelup atau diguyur pakai shower. Ya kan, muka kita nih. Yakin nih basah semua dalam-dalamnya. Airnya jadi mustamal. Enggak, kalau belum dikeluarin. Iya, maksud terus diputu. Kalau kita yang lain udah nggak bisa. Enggak, niatnya ada ininya, Pak. Ada celahnya buat ngilangin mustamal. Niatnya menciduk. Diniatkan niat iktiraf istilahnya, niat iktiraf ya jadi gayung. Atau niat iktiraf nih. Lalu jadi gayung. Iya, dengan tangan nih diciduk. Jadi air cuman saya taruhlah sebaskom, Pak. Wudhu. Bahkan orang sekarang pakai ini nih, gelas air mineral. Wudhu. Ciduk-ciduk gitu kan, nggak apa-apa. Asal niat kita waktu menciduk itu niatnya menciduk, bukan berwudhu di situ. Jadi Bukan, alat berubahnya. ya jadi alat ini, jadi alat ciduk. Itu nggak jadikan ini mustamal. Tapi kalau kita nyuci di situ dengan maksud mencuci, nah sisanya ini yang tetesannya nyampur, airnya sedikit, jadi mustamal semua, nggak bisa dipakai lagi di mazhab Syafi'i dan mazhab yang menjadikan air mustamal itu Tidak boleh. ghairu mutahhir. Ya. Di mazhab Hanafi bahkan ada pendapat air mustamal itu najis. Ya, kalau di mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, air mustamal itu bukan najis, dia tohir tapi ghairu mutahhir. Kalau yang pakai bak kayak gitu, wudhu barang-barang itu. Ya itu kan ada ukurannya. Air ya kalau udah di atas dua kula udah nggak berlaku. Tohur gitu. Ya, jadi mensucikan lagi. Jadi air mustamal pun kalau dikumpulkan jadi banyak gitu, nggak apa-apa jadi suci Lebih lagi. dari 2 kul itu. Jadi suci lagi.
dibersihkan. Ya, tapi di mazhab Hambali sama Pak, masalah mustamal itu sama, air mustamal. Tetap ada. Yang nggak memperhitungkan air mustamal mazhab Maliki seingat saya. Dan mazhab Hanafi justru lebih keras lagi menganggap itu najis. Ya, terus kemudian air mustamal ya bekas mencuci yang wajib. Oke, betul. Nah, itu ada hikayatnya kalau di mazhab Hanafiyah. Katanya ya, tapi hikayatnya entah benar entah enggak ya, lebih cenderung nggak bener kayaknya. Katanya Imam Abu Hanifah itu rahimahullah, dia melihat dengan mata batinnya bahwa ketika kan itu ada di hadis kan, Nabi SAW di hadis bilang ya, kalau orang berwudu ya berjatuhan, berguguran semua dosa-dosanya bersama air wudu. Iya, sampai Nah, Imam Abu Hanifah itu melihat katanya bagaimana air bekas wudu orang itu tuh berubah warnanya. Tapi bukan tampak secara lahir kasat mata. mengalirkan dosa-dosa. Nah, beliau ngeliat dengan mata batin. Gitu. Jadi makanya beliau anggap, wah itu udah kotor tuh air tuh, udah nggak bersih lagi. Kalau yang ini Ustaz, yang sakit terus di pakai handuk basah itu. Nah, itu nggak bisa Pak. Kalau Nggak bisa. air mencuci ini definisinya ya adalah mengalirkan air. Nah, kalau mengusap baru membasahkan bagian tertentu dari tubuh dengan air. Jadi kayak misalnya kepala, nanti kan kita kewajibannya mengusap. Cukup dengan basahan yang ada di tangan. Bisa pakai handuk ya. Cukup. Nah, seperti anduk. Nah, itu berarti mengusap masuknya. Bukan mencuci. Kalau mencuci airnya harus mengalir. Oh, mengalir. Heeh. Nah, kalau misalnya anduk diambil ya, diperas, nggak apa-apa. Itu. Nah, maka kalau orang sakit memang nggak bisa menggunakan air, tayamum. Daripada dia paksakan diusap juga nggak sah juga kan. Kalau diwudu dengan cara yang mestinya dicuci dia usap, malah nggak sah. Mending tayamum. Itu, mending tayamum. Kalau disemprot itu Basah kasur ya. Nah, semprot tergantung. Kalau banyak airnya Pak, bisa dianggap mencuci. Pakai sprayer gitu. Iya. Iya, ya, itu ya sekarang banyak orang di haji ya, umroh, Boleh. kayak spray. Kalau airnya banyak Pak, rata, bisa dianggap mencuci. Kayak bun-bun gitu. Iya, kayak Iya, begitu. tapi kan dibanyakin. Itu terus diratain pakai tangan itu atau nggak usah pakai tangan. Tapi kan kalau nggak pakai tangan susah tuh Pak memastikan dia kena semua bagian tuh. Kayaknya sih pakai tangan juga sih. Biasanya pakai tangan biasanya. Kalau kena tapi kemudian kesini nanti udah kering lagi sih Ustaz. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, kalau secara langsung. Iya, di sana tuh memang bener memang, tapi memang cepet kering kalau di Cepat tempat kering panas. kalau ya. Lebih parah lagi Pak di Afrika. Ya, itu teman saya tadi yang saya kisahin tuh, Ridwan tuh rahimahullah yang sudah wafat. Dia cerita di Afrika tuh di Mauritania, entah dia pernah ke sana atau dari temannya. Orang Pak masih kayak di zaman Nabi SAW, kalau buang air cari tempat sepi. Ya, cari tempat yang sepi yang dia bisa buang air kecil, buang air besar. Itu keluar kotorannya, ketiup angin. Kering langsung hilang gitu, saking Panas, ya. Panas. iya panasnya dan gersangnya gurun. Nah, dia tapi bawa sesuatu kan, tongkat, terus pakai kain gitu, tongkat dia supaya kalau dari depan nggak kelihatan gitu kan. Sama dia kayak baju apa ditaruh di atas tongkat gitu, tongkatnya ditancapkan ya buat sitar. Dia buang air, nanti tuh nggak lama hilang tuh Pak, hilang. Entah kemana itu, iya, kena matahari, kena angin, hilang aja udah. Itu, iya. Tapi saya pikir-pikir hilang cepet banget ya. Bener Pak, bisa di tempat panas tuh bisa begitu. Kalau kita kencing tuh keluar kena tanah, kering langsung Pak. Itu. Nah, cuman kalau ketiup angin, khawatirnya ketiup ke muka orang. Kayak di kereta kan dibuang ke bawah kan. Iya. Di kereta mereka kalau kereta lagi berhenti kan nggak boleh buang itu pakai toilet kan. Nanti dibuang ke bawah dia. Tapi kalau Sekarang kayaknya nggak lagi. sekarang mungkin nggak ada tangkinya, Iya, ada septic tanknya. Kalau dulu nggak, dulu dia lubang gitu. Jadi kayak portable gitu Pak. Nggak, nanti dia sampai di stasiun disedot Pak, Dibuang. dibuang. Iya. Ya, kalau sakit Kalau dulu, sekarang. ya kalau sekarang ada septic tanknya. Jadi nanti kalau udah sampai stasiun tujuan, dia disedot. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau tangannya sebagian tidak ada, terpotong, tapi masih ada sisa gitu ya.
Jadi walau quti'a, kalau terpotong, ba'du ma yajib, sebagian dari tangannya yang wajib dicuci, wajib ghuslul baqi. Nah, yang tadi kita bicarakan juga kalau kondisinya seluruh bagian wajibnya nggak ada, ya, nah itu tidak wajib lagi berarti mencuci. Tapi sebagian ulama Syafi'iyani menyunahkan ya secara simbolik lah, membasahi bagian yang masih ada. Tapi intinya mereka bilang yang wajibnya gugur. Kalau dua-dua tangan ya gugur berarti. Nah terus kalau orang nggak punya tangan tetap wajib wudu, wajib ya dengan cara dibantu oleh orang lain. Ya tapi memang Nggak ya. bisa dipotong lagi. Kenapa? Kalau nyuri nggak bisa dipotong lagi. Menyuri. Iya nggak bisa dipotong lagi, potong kakinya, Mei. Nggak. Silangan. Iya silang, potong kakinya. Kalau masih ada yang bagian dipotong, potong ya. Di Saudi banyak tuh Pak, orang nggak ada tangan, nggak ada kaki. Saya dengar tanya-tanya Pak, di pinggir jalan pada ini kan, pada minta-minta. Imigran. Ada imigran tambang-tambangnya Pak, orang-orang hitam banyak, orang-orang kulit hitam. Terus katanya sih itu udah kena potong tangan, kata orang-orang. Itu dijamin pemerintah habis dipotong secara ekonomi dia dijamin kehidupan. Enggak lah, Bisa jadi pengemis gitu. makanya jadi pengemis. Malah Malah menyediakan dokter untuk diobati saat luka itu dia iya, kalau itu iya diobati. Tapi kalau terus dijamin nggak tahu juga, setahu saya sih enggak. Kalau imigran iya kayaknya nggak dijamin. Iya. Nah nanti malah jadi nggak jerah dia. ya kan karena kekuatan ekonominya pasti berkurang. Iya. Nantilah kita. Imigran gini. Kan banyak Warga imigran. itu kan dijamin. Kalau warganya. Nah kalau warga Saudi mungkin ya ada jaminan dari pemerintah. Kalau warga pendatang tuh apalagi ilegal. Ya. Nggak tahu deh, Allahu a'lam. Baik, yang keempat sekarang ar-rabi' min furudil wudu mashu syai'in min basharati ar-ra's atau mashu syai'in min sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi haddihi ay haddir ra's. Maknanya jadi yang keempat dari rukun-rukun wudu adalah mengusap sebagian dari kulit kepala atau mengusap sebagian dari rambut kepala, meskipun hanya sebagian rambut pada batasan kepala. Ya, wal muradu bil masah wusulul balal. Nah ini yang dimaksud dengan masah ini berarti mengusap ya. Kalau ghasl tadi mencuci. Dan dalam surah Al-Maidah itu Allah memerintahkannya wamsahu. Ya, dan usaplah. Nah, yang dimaksud dengan mengusap usulul balali bimashin au ghaslin ila syai'in min basharati ra'si au sya'ri. Ya, sampainya basahan dengan diusapkan atau dicuci. Nah, dicuci ini sah di mazhab Syafi'i. Ya, dicuci sah. Jadi perintahnya mengusap. Tapi kalau dicuci sah. Ya, kalau dicuci sah.